dengan saya, Andri Tani Ardiasa. Kali ini saya berada di Royal Sport Performance Center. Nah, ini adalah tempat fisioterapi bagi para atlet yang cedera ataupun sedang pemulihan. Nah, hari ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama 3 pesepak bola dan berlabel tim nasional. Sesuai apa yang tadi saya janjikan bahwa saya datang ke sini ke Royal Performance Center, ini saya akan ketemu dengan 3 pemain masa depan Indonesia yang sedang terapi di sini, sedang pemulihan ya. Nah, ini dia ada Hernando, Amanar, dan Rui. Nah, 2 pemain ini U19 bersama Coach Sintayong dan Rui ini sama Coach Bima. Nah, ini dia yang sedang fisioterapi di Royal Sport Performance Center ini. Nah, untuk Hernando, sekarang nih lagi mengalami cedera apa? Saya di sini mengalami cedera shoulder ya Bang. Shoulder. Jadi kayak shouldernya mengalami keluar dari tempatnya yang aslinya. Keluar? Iya, keluar. Udah berapa lama? Ini selama terapi di sini udah kira-kira hampir 5 bulan dan hari ini hari terakhir RTS. Oh, sempat operasi berarti? Iya, udah sempat operasi. Operasi, terus ini udah 5 bulan dan hari ini tes? Iya, udah tes. Oh, kayak sekolah rupanya. Jadi ada ujian. Nah, sekarang kondisinya gimana? Ya, membaik lah. Kira-kira masih cuman kurang traumanya aja masih ada. Kira-kira kalau dipanggil Coach Sintayong datang nggak? Datang. Datang ya? Ya. Walaupun dengan kondisi kayak gini ya? Iya, pasti. Demi Garuda. Oke. Kalau Amanar? Saya cedera meniskus dan ACL putus. Putus? Iya, dioperasi juga. Kapan? 6 bulan yang lalu. 6 bulan lalu? Iya. Terus progres sekarang gimana? Alhamdulillah udah lumayan baik sih. Alhamdulillah. Itu waktu cederanya tuh di mana? Di Aceh pas latihan-latihan biasa. Kan virtual training juga paginya atau coachin sorenya ada latihan tambahan. Kan latihan-latihan biasa. Banyak salah tumpuan keputar kaki. Oh gitu. Iya. Tapi yang penting sekarang kondisinya udah jauh membaik. Maksudnya ada progres lah ya. Terus tadi juga tes juga? Tes juga tadi. Gimana hasilnya? Lulus nggak? Belum tahu kan. Kalau nggak lulus pakai senter. Semoga aja lah. Iya. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Terus untuk Rui? Kalau saya sama cedera ACL meniskus, ACL putus, meniskus robek. Berapa lama? Udah 7 bulan sih, Andri. Oh, 2 bulan lagi. Terapi, ya. 2 bulan lagi lahiran ya? Oke. Udah 7 bulan. 7 bulan. Operasi juga? Operasi juga. Operasi. Terus selama ini terapinya di sini juga? Tiga-tiganya? Iya, Sama. di Royal juga. Tapi yang di Sunter. Oh, di rumah sakit sana? Iya. Terus di sini hanya untuk Tes. tes saja? Akhir. Oh, tes akhirnya di sini, Iya. terapinya di sana? Bang, aku mau nanya ke Bang Boli. Ya. Bang Andri pernah cedera kah? Cedera, Paling parah? aku udah 2 kali operasi. 2 kali operasi? 2 kali operasi. Apa itu? Kalau kamu di sini nih, kalau kamu datang ke sini, ada foto itu masuk, ada di sebelah kiri sana. Nah, itu pas event tuh. Receiver. Tuh, kamu lihat di sana tuh. Itu fotonya tuh, pas event tuh. Itu anniversary PSSI lawan Uzbekistan. Itu saya cedera di sini. Ini di sini patah, di sini hancur. Ini pakai Yang pakai masker itu. Ya, nah, ada. itu di sini 13 skrup, terus ada 4 pen di sini sekarang. Masih Nah, nggak, Bang? masih sampai sekarang. Terus setahun kemudian ini patah. Ini ada 2 pen sama 4 skrup. Jadi memang gini lah. Salah satu resiko kita ya sebagai seorang atlet profesional ya memang ya nggak jauh-jauh dari cedera pasti. Cedera, ya. Musuh terbesar itu sebagai seorang atlet adalah cedera pasti. Iya. Karena kita takut banget kalau udah cedera, dan yang harus kita sadari lagi bagaimana kembali setelah Iya. cedera itu. Banyak pemain atau atlet itu nggak bisa top perform lagi ketika habis cedera. Banyak kan? Jadi ketika sebelum mereka cedera itu mereka bagus banget. Tapi setelah cedera mereka menurun. Nah, yang paling penting adalah setelah operasinya. Kalau operasi sukses tapi
pasca operasinya itu tidak sesuai apa yang diinstruksikan sama si fisio atau sama si dokter, itu pasti nggak akan bagus. Dan yang paling penting lagi mindset, trauma. Kalau saya dulu gini, kalau saya itu mindset diri saya adalah ini pekerjaan yang paling gue cintain, ini hobi gue. Dan kalau gue nggak ngerjain ini, orang-orang yang gue cintain mau gue kasih makan apa? Mau gue hidupin apa? Itu yang harus kalian tanamkan. Jadi kalau bicara udah orang-orang yang kalian cintain, kalian akan lakukan apa aja pasti. Iya. Itu. Jadi motivasi itu yang harus ada di dalam diri kalian, karena itu untuk apa ya? Bahasanya untuk mendobrak si traumanya itu. Jadi kalau udah orang-orang yang kalian cintai, yang kalian pikirkan, pasti kalian akan lewatin semuanya. Itu. Jadi mindset-nya harus dirubah. Dan gini, ada satu lagi yang paling penting, bahwa mungkin ketika saya cedera itu, saya lagi nggak fokus. Gitu. Mungkin ketika saya cedera itu, saya lagi bukan dalam kondisi yang terbaik. Entah itu mungkin istirahatnya kurang, atau makannya gimana. Mungkin dari hal-hal kecil itu yang harus kita perbaiki. Jadi saya juga pernah berpikir gini, mungkin pada saat itu bukan hari yang beruntung. Kan manusia tidak selalu beruntung di harinya. Pasti kan ada hari yang mungkin apes, harus turun gitu kan. Nah, maka dari itu ketika saya kena, saya harus bangkit. Ketika saya jatuh, saya harus bangun. Jadi mindset itu, dan yang tadi yang paling penting adalah orang yang kalian cintai itu. Itu yang harus ada di ini. Jadi itulah sekedar sharing saya. Saya cedera, terus mungkin saya kan udah pernah ngelewatin itu. Nah sekarang kan kalian lagi melewati masa-masa ini kan. Nah itu yang harus kalian lakukan. Yang paling penting ikutin apa kata dokter dan kata fisio. Halo, Rumi mau tanya nih Bang. Iya. Bang Andritani motivasinya dan bagaimana cara Bang Andritani tetap konsisten sampai timnas senior? Ya, kalau konsisten di tim nasional senior gini ya. Kita kan main di tim nasional itu kan berawal dari mana sih? Berawal dari klub. Jadi ketika kita bagus di klub, otomatis kita biasanya akan bangga ke tim nasional. Nah, yang paling penting itu gini. Kita harus fokus aja dulu di tim nasional dulu. Jadi kita jangan pikir tim nasional. Nggak usah pikir itu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya adalah let it flow. Let it flow. Jadi mengalir aja. Jadi lu fokus aja dulu di klub. Nah, nanti udah pasti pelatih nggak akan tutup mata lah. Kalau lu yang bagus banget di klub, lu menonjol di klub, itu udah pasti ke tim nasional. Dan banyak orang ketika udah di tim nasional, mereka itu merasa puas. Mereka itu kayak star syndrome. Nah, itu jangan sampai terjadi gitu. Jadi ketika target lu di tim nasional, jangan cuma hanya di tim nasional gitu loh. Biasanya kalau orang udah sampai di target, orang akan berhenti. Bener nggak? Sebenarnya diri lu tuh masih ada potensi untuk lebih daripada itu. Jadi kalau misalkan lu di tim nasional, jangan berhenti itu, lu harus tetap latihan. Karena sebenarnya lu masih banyak potensi yang ada di dalam diri lu yang harus lu gali. Itu. Dan yang pasti juga ya harus menjaga disiplin, terus ya makan, istirahat, apa semua segala macam untuk menunjang performa kita di dalam lapangan. Gitu. Ada lagi? Ada Bang. Saya mau tanya nih Bang, kan kita sesama kiper nih Bang. Saya mau pengen tahu tips Abang sebagai kiper tim nasional yang dari usia muda sampai senior, dan cara nanggapi kritikan. Kan di Indonesia banyak lah kritikan buat kiper, apalagi orang terakhir yang sering lah disalahkan. Itu bagaimana Bang? Gini ya, nanggapi kritikan. Berapa tahun lalu itu kritikan yang luar biasa. Ini bukan cuma hanya buat seorang kiper, sebenarnya buat seorang atlet, semua atlet. Yang harus kita ubah adalah pola pikir kita. Jadi sebuah kritikan itu jangan menjadikan itu sebuah beban. Jadi orang yang mengkritik kita itu adalah orang yang cinta sama kita. Ketika orang tua kalian marah sama kalian, atas dasar apa?
Iya, sayang. Sayang, atas dasar cinta. Sama seperti mereka. Ketika mereka marah sama kita, ketika mereka mengkritik kita, karena mereka sayang sama kita. Benar nggak? Karena mereka ingin kita lebih baik. Karena mereka juga tahu bahwa kita itu mempunyai kualitas yang tidak seperti itu. Jadi anggap bahwa kritikan itu adalah bentuk cinta dari cara yang berbeda. Jadi kritikan itu jadikan sebuah motivasi, bukan membuat kita down. Itu yang harus yang penting. Jadi yang harus kita rubah adalah pola pikir kita, mindset kita harus kita ubah. Jangan sebuah kritikan itu menjadi sebuah beban, jangan kritikan itu menjadi sebuah, kadang gini, lu Hernando nangkep bola lu salah, lu motongnya salah, itu kadang kebawa pikiran. Ya, Nah itu udahlah, kalau memang bisa main tuh terus bikin kesalahan emang nggak kuat. Kalau nggak kuat mental, nggak usah buka-buka media sosial, nggak usah buka-buka baca berita, itu lupain aja kayak gitu. Kalau emang kuat, buka, jadiin itu motivasi. Kalau saya buka, saya baca semuanya, saya bilang pertandingan berikutnya gue bayar semua. Itu yang harus itu. Oke? Oke, Bang. Harapannya nih, harapan ke depan untuk sepak bola atau untuk tim nasional kita, gimana? Ya, semoga tim nasional kita semakin baik ya Bang, terutama bisa terus lancar meraih juara. Amin. Dan terus juga berkompetisi di luar-luar lah, pengennya kita gitu. Ya. Terus bisalah menyalurkan kita di luar negeri. Ya. Biar Amin. bisa kita berkembang terus. Amin. Amanar? Paling tetap konsisten aja di kancah Asia maupun Internasional. Tetap harus semoga menang ke depannya. Amin. Yang paling muda nih, ayo. Paling muda ayo. Ya semoga timnas Indonesia Ungkapin. semakin bagus ke depannya, semakin sukses, dan juga semoga negara Indonesia bisa bersaing sama negara-negara Eropa. Amin. Ya. Roy, Amanar, Hernando, terima kasih semuanya. Cepat pulih, Amin. cepat kembali ke lapangan. Amin. Saya juga semoga nanti kita ketemu di dalam lapangan. Amin. Kita bertanding di lapangan lagi. Semoga vakumnya sepak bola ini cepat dicabut dan kita bisa main bola lagi. Oke, itulah diskusi saya atau ngobrol-ngobrol saya bersama 3 pemain tim nasional dan 3 pemain masa depan Indonesia. Terima kasih semuanya. Tetap semangat dan sehat selalu untuk kita semua.